Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah who has been giving us guidance, happiness, healthy and mercy. Salawat and salam with and greeting to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us to the darkness into brightness. So, for the first, let me introduce my group team first. My name is Ridin Aisyah as a first presenter, and my second presenter is Yolanda Agustianisha. So, without any further ado, let we get into our material today is about Reformasi Pendidikan Nasional or Reformations of Education. And then, let we explain about Dasar Reformasi Pendidikan Nasional. Nah, pengantar penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa hakikat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional yaitu sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Kemudian pendidikan ini juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yang memungkinkan setiap warga negara mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Kemudian untuk Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional yang memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta memuat juga strategi untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Ada juga 3 prinsip terkait visi misi pendidikan nasional, yaitu yang pertama, perubahan penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan yang mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi kreativitas peserta didik. Prinsip ini memicu pergeseran paradigma proses pendidikan dari pengajaran ke pembelajaran yang lebih menitik beratkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, ada perubahan pandangan tentang peran manusia. Paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi manusia sebagai sumber pembangunan secara utuh. Maksudnya apa? Maksudnya pendidikan harus mampu membentuk manusia berkarakteristik personal yang paham dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Yang ketiga, ada perubahan pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosio-kulturalnya yang nantinya menumbuhkan individu sebagai pribadi yang mandiri dan berbudaya. Nah, jadi dalam ketiga prinsip ini menjadi dasar reformasi pendidikan nasional. Namun, hingga 14 tahun reformasi, tanda-tanda perubahan penyelenggaraan pendidikan belum ketara. Bahkan lebih menonjol penyimpangan kemerdekannya. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK sebagai ganti kurikulum berpusat materi tidak membawa perubahan. Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang isinya tentang standar menyebutkan kurikulum tentang berbasis pada materi. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan berisi kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, 2 Permendiknas ini menyulitkan guru. Nah, mau berpegang pada isi atau kompetensi. Kemudian ada juga ujian nasional. Ujian nasional adalah evaluasi hasil belajar yang dalam UU Sisdiknas pasal 58 menjadi hak guru untuk menyelenggarakan diubah pada PP nomor 19 tahun 2005 yang menjadi ujian nasional yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Terakhir pengambilan nilai menjadi 60% UN dan 40% ujian kelas. Alasan penyelenggaraan UN ini adalah dari dulu UN diselenggarakan. Padahal yang dari dulu justru harus direformasi, ya kan? Kemudian penjelasan tentang prinsip perubahan tak tergambar dalam sejumlah dokumen resmi pendidikan nasional. Pesan-pesan dan kementerian lebih terkesan tidak memihak reformasi. Semangat penyelenggara pendidikan nasional masih terikat pada prinsip yang harus ditinggalkan. Oke, yang kedua kita masuk kepada implementasi reformasi pendidikan nasional. Reformasi pendidikan diarahkan agar penyelenggaraan pendidikan itu semakin demokratis, yaitu memperluas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting untuk diimplementasikan dalam pengembangan program
sehingga sekolah semakin aspiratif terhadap ide dan gagasan publiknya. Pelibatan masyarakat tersebut tidak sebatas dalam penyusunan program, kebijakan kurikulum, dan proses pembelajaran lainnya, tapi juga dalam budgeting serta berbagai upaya yang dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan pembelajaran bagi para manusia. Kemudian semakin akuntabel manajemen sekolah, semakin tinggi kepercayaan masyarakat. Dan makin tinggi kepercayaan masyarakat pada sekolah, maka akan semakin tinggi pula partisipasi mereka terhadap upaya reformasi pendidikan yang ada di sekolah. Dan hal ini akan semakin meningkatkan mutu sekolah sehingga sekolah akan tetap mampu menghadapi persaingan bebas yang semakin tajam dalam dunia global. Jadi bisa disimpulkan bahwa implementasi reformasi pendidikan nasional itu sangat penting. Tidak hanya pemerintah dan kementerian, tapi juga masyarakat itu sendiri penting melakukan implementasi atau ikut serta dalam pelibatan pendidikan nasional. Yang ketiga, kita masuk kepada kondisi reformasi pendidikan Indonesia. Nah, ini seru nih kalau dibahas. Nampaknya Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam merumuskan langkah strategis membangun sektor pendidikan. Langkah yang dimaksud itu seperti apa sih? Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Pendidikan yang dibentuk oleh National Commission on Excellence in Education on Augustus 1981. Tujuan komisi ini dibentuk tercermin dalam laporan Ketua Komisi Nasional untuk Keunggulan Pendidikan di Amerika yang menyatakan bahwa our purpose has been to help divine the problems of afflicting American education and to provide solutions, not search for scapegoats. We addressed the main issues as we saw them. We have not attempted to treat the subordinate matters in any detail. We were forthright in our discussions and have been candid in our report regarding both the strengths and weakness of American education. Yang dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya Komisi Nasional yaitu keunggulan pendidikan itu membantu pemerintah dalam mengkaji dan memahami masalah pendidikan di Amerika Serikat yang berupaya mencari solusi terhadap masalah tersebut, bukan mencari kambing hitam dan saling menyalahkan. Nah, dalam diskusi itu mereka menitik tengahkan isu-isu utama menyangkut kelebihan dan kelemahan pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian menghasilkan rekomendasi yang berjudul A Nation at Risk, The Imperative for Education's Reform. Jadi itu kita bahas tentang reformasi pendidikan di Amerika kan. Gimana di Indonesia? Nah, yang pertama, kebijakan pendidikan yang cenderung diskriminatif dapat dicermati dari adanya kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menjadikan sekolah menengah kejurusan atau SMK berbanding 70-30 dengan sekolah menengah umum. Rasio perbandingan jenis sekolah ini dapat melahirkan perbedaan prioritas yang berimbas pada tingginya perhatian pemerintah pada jenis sekolah kejuruan di satu sisi, seolah mengabaikan pengembangan keseluruhan jenis sekolah umum yang ada di sisi lain. Begitu pula pada kebijakan penyelenggaraan pendidikan berstandar nasional atau RSBI, membawa dampak disparitas baru khususnya dalam hubungan dengan memberikan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian siswa sekolah internasional dirintis untuk menyamai kurikulum internasional seperti Cambridge International Baccalaureate atau IB. Dari segi tujuan dan visi memang sangat bagus, di mana siswa sudah dilatih untuk berkomunikasi secara global dengan bahasa Inggris. Namun dilihat dari berbagai aspek, pemerintahan terlalu memperhatikan terhadap sekolah yang berstandar internasional saja menimbulkan gap begitu besar dengan sekolah yang berstandar lokal, regional, dan bahkan nasional. Kemudian yang kedua, pendidikan berorientasi menciptakan tenaga kerja yang murah, yang oleh sebagian pandangan menganggap kebijakan yang salah arah karena hanya sebagai supply tenaga kerja. Yang ketiga, ada pendidikan yang hanya mampu menciptakan lulusan yang cenderung menjadi pegawai negara saja. Lulusan masih banyak yang tidak memiliki keterampilan yang memadai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bahkan,
Setiap tahun Indonesia memproduksi sekitar 300.000 sarjana dan 2.900 perguruan tinggi. Dari sekian banyak sarjana terungkap bahwa pengangguran terdidik melonjak tajam hampir 2 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Yang keempat adalah masalah sarana dan prasarana sekolah yang diakibatkan oleh kesulitan pemerintah menentukan jumlah real dana pendidikan yang dibutuhkan setiap tahun. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengakui bahwa pendidikan yang ada di wilayah timur Indonesia tertinggal 17 tahun ke belakang. Nah, jadi dalam kesimpulannya di sini kami membahas tentang reformasi pendidikan nasional, yaitu reformasi itu adalah perubahan mengarah ke lebih maju yang ada dasarnya itu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang mengandung 3 prinsip. Kemudian implementasi reformasi pendidikan nasional yang juga menitik beratkan terhadap masyarakat, pelibatan masyarakat. Yang ketiga ada kondisi reformasi pendidikan nasional yaitu tergolong menjadi 3. Yang pertama yaitu Indonesia harus belajar kepada prinsip-prinsip negara lain. Yang kedua, Indonesia hanya berorientasi pada menciptakan tenaga kerja baru. Yang ketiga, Indonesia hanya menciptakan lulusan-lulusan yang cenderung menjadi pegawai negeri saja. Dan keempat, sarana dan prasarana sekolah dilibatkan atau bisa dibilang kesulitan pemerintah menentukan jumlah real yang dibutuhkan setiap tahunnya. Nah, I think it's enough for us to explain our material today. I'm sorry for our mistakes. I'm sorry if you are misunderstanding or maybe you are not understand with our material. If there is something that you wanna ask me, if there is something that you wanna talk, or maybe you wanna give us a question, you can give us in our questions book in Google Classroom. I'm sorry for bad mistakes, I'm sorry for bad pronunciation, and I'm sorry because I am in ungood health right now because of I'm a little get sick right now. That's why my voice is not very clear and my explanation is rather not good. Not good. And then this is end for us. Thanks for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.